Oke, Bapak Ibu sekalian tadi sudah melihat bagaimana profil dari Rumah Sakit Mayapada. Nah, saat ini dengan topik mengenai hepatitis yang lagi marak ya, kita mau mengenal lagi lebih jauh apa sih hepatitis, bagaimana pencegahannya. Nanti kita akan dijelaskan oleh narasumber langsung, yaitu Dr. Benjamin Sastro dari Rumah Sakit Mayapada Tangerang. Ya, selamat siang Dr. Benjamin. Selamat siang Ya. Mary, ya Bapak Ibu sekalian ya dari MPM REN. Iya, Selamat dokter. siang. Iya, kita suatu kehormatan nih dok, dokter bisa datang ya, harusnya praktek ya dok hari ini. Tiap hari praktek. Tiap hari praktek, iya. Ya. Silakan dokter memperkenalkan diri mungkin ya. Lah, saya Dr. Benjamin Sastro, ya saya dokter penyakit dalam, spesialis penyakit dalam. Saya dari di Mayapada, sejak Mayapada di Tangerang adalah. Sebelumnya mungkin saya udah di situ. Oh iya. Jadi setengah tahun sebelum Mayapada, waktu itu masih honoris, saya sudah di Tangerang ya, langsung setelah 6 bulan jadi Mayapada ya sampai sekarang. Saya dokter full timer di situ, ya dok. kebetulan full timer di situ dan sebagai ketua KSM penyakit dalam. Oke, berarti dokter Benjamin ini salah satu dokter terbaik penyakit dalam nih ya. Amin. Ya, dokter ini kembali lagi nih teman-teman MPM REN Ya. ingin tahu nih dok lebih jelas mengenai hepatitis ya. Hepatitis kan belakangan ini lagi marak Ya. dok, Mm-mm. terutama untuk anak-anak ya dok. Betul. Ya. Tapi kalau saya rasa sih untuk anak-anak atau dewasa itu sama saja ya dok ya. Nah kita mau tahu nih dok, sebenarnya hepatitis itu penyakit yang disebabkan virus atau bakteri, bisa tolong dijelaskan dokter? Nah, memang yang lagi tren terakhir ini ada hepatitis ya. Kita hepatitis, tapi kan kita juga sering mendengar hepatitis kan sebelumnya. Nah, coba kita bedakan dulu ya. Jadi istilah hepatitis ada itis di belakang, berarti ada peradangan. Peradangan hepatitis. Hepar itu hati. Jadi peradangan di hati. Hepatitis, sebenarnya hepatitis ya bisa disebabkan virus, bisa disebabkan bakteri, bisa disebabkan peradangan akibat penyakit lain, komplikasi di hatinya jadi hepatitis juga. Bisa juga hepatitis misalnya disebabkan karena obat-obatan, hepatitis drug induced ya. Bisa juga hepatitis karena autoimun, penyakit. Jadi luas sekali ya hepatitis, tapi mungkin siang hari ini kita bicara tentang hepatitis yang khusus disebabkan karena virus ya. Jadi disebabkan virus itu coba kita bagi dulu sebenarnya dampak dari penyakit hepatitis virus itu ke fungsi hati itu bisa penyakit itu berjalan akut atau kronis. Ya, kita bagi dulu, akut itu adalah penyakit yang tiba-tiba datang dan berat gitu. Ya, atau yang silent ya, pelan tapi pasti mematikan ya kan. Itu yang serem ya dok. Itu yang kronis. Jadi kalau kita secara umum sering lihat orang, oh kamu sakit kuning, matanya kuning, sakit hepatitis ya. Kita bagi hepatitis virus, ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, dan hepatitis yang tren terakhir ini belum nama kemungkinan hepatitis katanya yang mungkin disebabkan karena adenovirus. Jadi itu juga termasuk ya hepatitis yang akut. Nah, hepatitis A ya kita bahas satu-satu secara singkat. Hepatitis A adalah hepatitis yang akut. Ya. Dinamakan A B C D E itu sebenarnya virusnya semua beda-beda, cuman mereka urut kacang aja gitu loh. Ya, dan penyebabnya beda, penyakitnya beda gitu ya. Kemudian masa inkubasi dan
akibat penyakitnya beda, cuma diurut jenis virusnya pun berbeda. Oh, bukan karena tingkat bukan. Jadi urut kacang aja mungkin ya. Hepatitis A termasuk hepatitis akut ya. Penularannya dia lewat makanan. Lewat fekal oral, artinya kotoran yang terkontaminasi. Misalnya orang yang penyakit hepatitis A, ya dia kotorannya dihinggap misalnya laler gitu, masuk ke makanan, orang lain makan, dia akan tertular. Nah, itu yang penyakit hepatitis yang sering di masyarakat kita tahu. Ya, mual, muntah, mungkin ada demam, lemas, matanya kuning, kencingnya kuning seperti teh. Nah, itu hepatitis akut A yang ikut keluar sakit gitu ya. Nah, yang masuk hepatitis akut juga termasuk hepatitis D, tapi hepatitis D enggak, hepatitis E itu juga penularan, tapi jarang, kita enggak bisa mendeteksi karena lab untuk mendeteksi itu juga khusus. Ya. Nah, yang cukup menyeramkan juga hepatitis B, hepatitis C. Hepatitis B, C adalah silent killer. Ya. Hepatitis B, hepatitis C penularannya lewat darah. Lewat darah, jadi lewat transfusi lah ya. Maka jangan coba-coba tato lah, lewat suntikan lah. Ya, mungkin lewat seksual ataupun apa bisa, tapi lebih kecil kemungkinan. Biasanya tuh dari darah. Ya. Ya, hepatitis B, hepatitis C, dua-dua termasuk hepatitis kronis. Jadi, ya dia tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Jadi, biasanya orang ketahuan adalah check up. Jadi, dia check up, cek darah, cek, oh kok saya positif, HbA1c saya positif, berarti hepatitis B. Loh kok anti HCV total saya positif, berarti kemungkinan ada hepatitis C. Padahal hepatitis B dengan C juga jenis virus yang berbeda. Jadi namanya kok urut kacang aja dia ya. Nah, hepatitis B ya, itu kalau orang terkena hepatitis B tertular misalnya dari darah, misalnya dia tertular hepatitis B ya, tidak ada gejala apapun ya. Kita cuma bisa cek darah, misalnya HbA1c-nya positif. Kapan kita cek darah kalau kita enggak check up? Ya kan, tahu-tahu positif, dia tidak ada gejala. Hepatitis kronis ini BC berpotensi menyebabkan ya sirosis hepatis. Sirosis hepatis pengerasan hati. Ya, dia langsung hepatitis menjadi sirosis atau hepatitis langsung menjadi kanker hati. Nah, biasanya kondisi begini kedua virus ini ketahuannya kondisi sudah kanker. Kondisinya sudah sirosis. Saat hatinya sudah dimakan hepatitis di virus, jadi kayak rayap gitu, digrogotin, sudah kopong gitu, sudah terjadi kegagalan hati, mungkin perutnya sudah bengkak, ada cairan, sudah sesak nafas, kakinya bengkak, sudah kuning, matanya biasanya orang baru ke dokter gitu. Nah, sebenarnya hepatitis itu mungkin sudah berjalan puluhan tahun. Nah, makanya mesti di check up baru ketahuan. Sebenarnya hepatitis B, dari semua orang yang kena hepatitis B, ya mungkin yang kena dia juga nggak tahu dia kena, dia sembuh sendiri, ya kan? Ya kira-kira mungkin sekitar 5-60%. Yang sisanya akan jadi kronis. Jadi sirosis, orang akan meninggal dalam tahap sirosis, gagal hati, hatinya rusak, kopong, atau dia berkembang jadi kanker, hepatoma. Ya, juga berakhir di kanker. Ya. Nah, sampai saat ini hepatitis B, ya 6-70% yang ketahuan kronis itu kalau kita obati dengan obat-obat yang ada sekarang, kira-kira 6-70% sembuh. Ya, yang lain juga belum bisa disembuhkan. Juga dia sudah berpotensi juga jadi sirosis atau berakhir dengan kanker hati. Ya. Nah, kadang-kadang kita butuh pengobatan seumur hidup dia. Selama ini obat bisa menahan dia, mungkin masih bisa sampai ini ya. Kemudian hepatitis C termasuk hepatitis kronis juga, yang sebenarnya kalau dari semua orang yang kena ya,
hampir 80% jadi kronis. Oke. Akan menjadi Kanker. kanker atau sirosis hati. Sirosis hati. Tetapi saat sekarang sudah ada obatnya. Oh. Jadi kalau orang terdeteksi hepatitis C sebelum ya hatinya digrogotin sampai rusak, Ya. kita obatin 3 bulan diobatin hampir 100% clear, sembuh dia. Oh gitu Ya, tetapi harus cepat. Makanya ya, kalau fungsi hatinya sudah digrogotin, sudah rusak, itu tidak bisa dikembalikan lagi. Ya, sebenarnya kalau liver kita Tuhan itu memberikan hampir 100% cadangan sebenarnya, mungkin 150% cadangan. Artinya hati, organ hati ada satu ya di perut bagian atas itu sekitar 1,5 kilo mungkin hati kita. Ya, besar. sebenarnya kalau dia rusak 50% saja kita masih ya bisa tidak ada normal. gejala, kita hidup dengan separuh hati itu dan masih berarti kan Tuhan kasih 100% cadangan itu. Iya. Nah kalau digrogotin sama virus sudah pelan-pelan nanti mungkin di bawah 40% mungkin baru mulai gejalanya timbul. Saat itu kita telat. Ya. Iya. Saya kira-kira begitu hepatitis B, C ya. Iya. Hepatitis D biasanya orang yang kena hepatitis B. Jadi dia nompleng di situ. Iya. Ya, tapi memang hepatitis B kita sulit untuk mendeteksinya karena pemeriksaan antigen ataupun laboratorium yang sangat jarang ya, tidak umum ya. Yang umum ya ABC itu. Iya. Yang paling banyak. Nah, hepatitis E juga mirip dengan hepatitis A. Ya, dia mungkin lebih ringan. Jadi lebih ringan dia penularan juga dari makanan ya masuk ke mulut kita, hepatitis E. Nah, sekarang yang baru ini yang belum tahu nih, belum nama apa tapi pernah juga ada hepatitis G. Itu juga ringan. Ringan, sembuh sendiri juga seperti hepatitis A yang akut. Akut tuh yang A yang agak berat. Ya, A termasuk yang akut, bukan A namanya akut. Enggak, kebetulan dia akut. Jadi ya hepatitis G ya. Nah, ini yang sekarang ini hepatitis ya yang sudah dilaporkan ya, termasuk di Indonesia ada 2-3 kasus ya. Nah, sebenarnya perumpamannya gini, hepatitis seperti apa sih? Ya, menurut saya hepatitis A yang sudah S2 gitu loh. Ya, seperti kita COVID kan influenza kan. Iya, COVID iya. kan influenza. Iya, Dok. Influenza kan nggak matiin orang. 1 minggu mungkin cuti 3-4 hari udah bebas demam. Ya, 1 minggu udah masuk kerja, oke, influenza. aman. Tapi influenza yang sudah sekolah S2 sampai mematikan orang, namanya COVID, gitu kan? Iya. Jadi tingkat tinggi ya. Nah mungkin mereka bermutasi suatu virus sekarang sudah kayak influenza dulu tidak mematikan orang, sekarang mematikan orang COVID. Iya. Nah sama hepatitis ini hepatitis A ya sudah lemas, kencing kuning ya kurung seminggu dia ya fungsi hatinya naik tinggi, habis itu dia sembuh sendirinya ya kan. Nah kalau yang sekarang bikin hatinya rusak, matiin orang gitu lah ya, kira-kira seperti COVID juga dia ya, tapi yang hepatitis yang lebih canggih gitu loh. Nah sampai sekarang mereka menduga ini adalah golongan virus adenovirus, tapi masih diteliti sampai sekarang ya. Jadi ciri-cirinya adalah seperti hepatitis A, dia bikin orang kadang demam dikit, terus misalnya kuning, ya bisa anak sampai berat, panas tinggi, bisa kejang, ya, dan hepatitis tiba-tiba menyerang hatinya, rusak dan meninggal. Nah, kasus yang sekarang kebanyakan timbul pada anak-anak. Dia Dan cepat ya, Dok? di bawah 16 tahun. Ya, bukan berarti orang dewasa juga tidak. Nah, sekarang masih mereka melihat nih penularannya lewat mana? Virusnya virus apa? Kelihatannya itu dia mirip-mirip hepatitis akut tadi. Yang udah S2 tadi. Ya, hepatitis A yang lama ini, cuma ini lebih canggih. Kelihatannya melalui makanan, minuman ataupun sentuhan, mungkin kayak gitu. Makanya sekarang mereka anjurkan cuci tangan, makan lebih ini ya kan. Kelihatannya bukan airborne. Airborne itu artinya penularan seperti COVID. Wah, itu luar biasa itu. Kelihatan bukan situ. Jadi ya bukan dewasa tidak bisa kena ya, sampai sekarang memang di kita di Indonesia belum ada laporan.
Nah, bagaimana untuk mendeteksinya? Memang sulit. Jadi ada guideline juga, misal petunjuk dari Menteri Kesehatan, dari dokter anak sampai saya. Tentu kalau dia ciri-cirinya dia sakit kuning atau apapun harus dipastikan dulu bukan A, B, C, D, E. Kalau bukan itu terus fungsi hatinya tinggi seperti hepatitis, ini curiga hepatitis yang itu. Ya, jadi di rumah sakit pun kita sudah ada protokolnya untuk isolasi pasien ini, untuk dicek apa gitu ya. Ya, sampai sekarang di rumah sakit kita sih belum pernah ada yang dicurigai hepatitis dari yang kemarin. Iya, betul ya. Nah, di rumah sakit kalau orang masuk dengan hepatitis, di rumah sakit pada umumnya itu bisa memeriksa A, B, C. Yang DE itu enggak bisa, kita harus kirim khusus ke laboratorium khusus pemerintah. Mereka akan lakukan pemeriksaan karena itu bukan pemeriksaan umum. Kita cuma saya mau cek saya DE di laboratorium, saya rasa juga tidak ada karena itu tidak umum. Ya, mungkin kira-kira begitu hepatitis ya, yang disebabkan kita lihat yang lebih lihat dari hepatitis virus ya, yang disebabkan virus karena ini yang baru ini juga termasuk hepatitis dari virus. Gitu Bu Mary. Iya Dok. Jadi kalau bisa dilihat hepatitis yang sekarang marak ini, tapi mulai ke belakang jumlahnya juga tidak meningkat ya Dok ya untuk hepatitis virus yang baru ini. Ya, jadi tetap waspada. Pemerintah juga usaha takut dia outbreak ya. Jadi bagaimanapun ini penyakit ya kan. Nah, tetap seperti sekarang hepatitis yang paling efektif untuk membasminya ya virus seperti COVID kan, vaksin. Tapi vaksinnya enggak gampang, di tipe virusnya aja belum diidentifikasi betul, ya mereka belum jelas ini ya, seperti COVID lah ya, sampai mau bikin vaksinnya setelah paling ngebut juga bisa 2 tahun baru ada ya kan gitu. Jadi lebih baik kita lebih mencegah. Pencegahannya ya yang tadi dokter bilang, jaga kesehatan ya Dok. Jaga kesehatan, daya tahan kita, cuci tangan ya kan, hati-hati kemungkinan dia lewat makanan. Dan tes ya Dok. Harus cek, rajin cek juga ya Dok ya. Nah, kalau untuk B terutama hepatitis B itu sih kelihatan sudah menjadi standar dari check up ya. Check up di mana orang check up itu biasanya ada hepatitis B, tapi masih jarang yang pemeriksa hepatitis C. Pemeriksaan hati pasti keluarnya itu kalau nggak A, B ya Dok ya. Iya. Kalau lihat hepatitis ini kan saya tuh pernah dengar teman-teman dulu, ada teman dulu SMP atau SMA pernah kena hepatitis gitu Dok. Tapi kemudian kumat lagi nih pada waktu dia dewasa malah sepertinya. Iya, kalau kita lihat gejalanya sampai matanya kuning sekali ya. Dan bisa merusak organ lainnya ya Dok. Hepatitis A pada umumnya tidak. Ya, cuma di hati sudah sembuh ya sembuh dia. Selesai. Ya, penyakit sudah sembuh seperti semula ya. Yang merusak hati adalah yang kronis B dan C ya. Merusak organ lainnya seperti ke empedu, pengaruhnya nanti ke empedu. Kadang-kadang cuma dampaknya aja. Habis sembuh dia kembali lagi biasanya. Iya. Kalau hepatitis yang marak di belakangan ini itu sampai sekarang pun belum ada tipenya ya Dok belum ketemu ya. Ya mudah-mudahan sih nggak meningkat ya Dok ya. Siapa tahu bisa namanya seperti COVID-19 ini hepatitis 22 yang ada 21 ya, nggak tahu belum ini ya, masih diteliti, diidentifikasi di luar ya. Kalau hepatitis ini bukan berarti, ada juga saya pernah dengar itu penyakit turunan, itu juga enggak. Hepatitis adalah penyakit infeksi. Tetap virus atau tertular. bakteri ya. Nah, cuman hepatitis kronis itu seperti hepatitis B, hepatitis C, saya bilang itu biasanya ditularkan lewat ibunya saat melahirkan. Bisa kalau ya? Ibunya terinfeksi, kan dia kontak dengan darah ibunya. Iya. Ya.
Tapi sementara dia ibu hamil dalam kandungan itu tidak menular. Saat dia lahir, kontak darah dengan ibunya saat itu ya berpotensi besar sekali untuk ditularkan. Makanya ada pencegahannya untuk ibu-ibu yang ada hepatitis B atau hepatitis C, ya misalnya saat dia melahirkan itu ada protokol khusus untuk ya pemberian vaksin dengan imunoglobulin untuk bayinya. Tetapi ibunya juga biasa kita obatin sejak kehamilan 28 minggu untuk menekan virusnya supaya penularannya kecil. Saat melahirkan pun anaknya disuntik, ya saat lahir langsung diberikan ya imunoglobulin dan vaksin, biasanya dua-dua. Iya, gitu. Iya. Oke. Dokter, kalau kita sudah terkena hepatitis itu pengobatannya biasanya berapa lama, Dok? Seperti kalau minum obatnya apa, seperti misal penyakit paru-paru harus 1 tahun atau berapa lama gitu ya, dokter? Makanya tergantung. Kalau hepatitis A kita minum obat simptom saja, minum vitamin hati, minum ini ya udah 1 minggu 2 minggu sembuh, selesai. Tapi hepatitis kronis, hepatitis B, C, nah itu hepatitis C sekarang sudah ada obatnya, minum 3 bulan, hampir 99,9% sembuh. Hepatitis B ini yang sekarang yang belum. Jadi dari mungkin 10 sampai 40% orang yang kronis tuh kalau dia terdeteksi positif hepatitis B, ya dicek di darah HBsAg, antigen HBsnya positif, lebih dari 6 bulan dianggap kronis. Harusnya kalau dia akut, dia sebelum 6 bulan dia sembuh sendiri gitu loh. Kalau dia sudah lebih dari 6 bulan menetap di situ, artinya dia kronis. Kalau kronis ya berjalan, ya dia akan merusak hatinya pelan-pelan tapi pasti. Nah, kapan kita tahu? Makanya harus check up. Kalau kita tahu diobatin, ya itu kalau dia positif dan dicek seperti PCR untuk virus, ya ada kriteria kapan kita harus obati. Kita obatin, kasih minum obat, biasanya ya minum sampai setahun, ya. Sampai setahun hepatitis B, 3 bulan kita evaluasi, 6 bulan kita evaluasi, ya. Kadang-kadang kita kasih obat 3 bulan dicek lagi hilang. Tetap diobatin terus sampai 58 minggu, hampir 1 tahun berarti. Ya, 6 bulan dia hilang. Oke, hampir setahun hilang juga. Kita coba berhentiin obat. Mudah-mudahan dia mujur. Termasuk yang 6-70% itu yang total sembuh. Ya. Tapi kalau tidak beruntung masuk yang 3-40% itu dicek lagi setengah tahun kok ada lagi. Nah, kelihatannya yang kayak begitu mungkin akan minum obat seumur hidup. Itu pun menekan saja. Menekan perkembangan virusnya ya, supaya tidak merusak hati. Ya kan? Kalau C ya tadi lebih ganas. Tapi sembuh sekarang, ada obatnya. 3 bulan saja. Ada obatnya ya, Dok? Ada obatnya. 3 bulan saja. Jadi nggak perlu, kalau dengar kan ada transplantasi hati gitu, Dok. Ya, transplantasi hati kalau hatinya sudah rusak, makanya sudah nggak berfungsi, sudah lebih dari 5-60% rusak, sudah ada gangguan, ketidakmampuan hatinya, itu baru cangkok. Itu juga belum pasti juga berapa lama itu kalau cangkok ya, Dok ya? Tidak gampang ya, jadi ginjal mungkin jauh lebih gampang, hati tidak gampang. Cari yang cocok saja sulit. Dan terus hati siapa mau dikasih dia cuma 1 juga, ya kan? Ini ambil separuh, itu tidak gampang ya. Iya, Dok. Teman-teman, jadi tadi dokter udah sampaikan bagaimana kita cara hidup sehat ya, cara hidup sehat. Kalau bisa memang ada jadwal untuk check up, jangan sampai kalau sudah kronis biasanya ketahuan. Kalaupun misal kita sudah terdeteksi hepatitis, mungkin ada di antara kita, yaitu dikasih obat, ya lanjutkan minum obatnya ya, harus tertib minum obatnya. Sepertinya sesi tanya jawab tidak ada ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Mumpung ada dokter. Dokter, kalau di saat praktek ini kebanyakan orang-orang yang
mengeluhkan sakit setelah terdiagnosa hepatitis, biasanya dia mengeluhkan apa ya dok awal-awal misalnya? Hepatitis apa? Makanya kembali itu hepatitis apa? Hepatitis yang A, B, C gitu. Yang A. A tentu dia datang dengan demam, Sudah ada kelihatan kuning, matanya kuning, mual muntah, biasanya dia datang. Lemas, ya mual, dia datang. Baru itu ada, biasanya A. Baru ada. Ya, B, C nggak pernah datang, dia nggak ketahuan. Biasanya orang datang habis check up, hasilnya positif. Iya biasa memang. Gitu, Iya. Gitu. Kelihatan pada waktu ke dokter pada waktu sudah ada gejala ya. Biasanya itu gejalanya kalau misalnya nggak kelihatan kuning gitu, yang biasanya perut ya dok. Perut sebelah kanan yang disakit. Yang BC. Yang BC lah. BC gitu. nggak ada keluar. Yang ringan. Nggak ada keluar. Nanti dia udah bengkak, udah kuning matanya, udah itu, wah itu hatinya udah rusak. Baru udah datang. Ke A ya. Baru datang Baru dia. datang ya. Udah rusak, udah sirosis. Atau sudah cancer. Sudah cancer pun belum tentu dia ada keluhan kalau belum gede. Oh, berarti ini hepatitis ini yang tadi dokter Makanya bilang Tuhan cadangkan 150. Hatinya, 100 ya. Hati kemarin ada pasien yang nyeri perut karena ada batu di ginjal. Ternyata saya cek, saya lihat nih ada benjolan di hatinya. Waduh, ini bukan ini. Saya lihat, wah kayaknya nih ke arah kanker hati. Dicek memang benar. Nah dia nggak pernah tahu. Udah cancer. Udah nggak tahu dia. Ya udah 5-6 cm. Dia belum ada keluhan loh. Cuma gejala perutnya sakit aja ya dok. Dia sakit, dia bukan itu yang bawa dia datang. Masalah lain. Masalah ginjal itu ya. Betul. Jadi ya itu hepatitis C ternyata dia positif. Oh iya. Ya itu kan berarti juga mungkin dia udah 10-20 tahun mengidap. Dia nggak pernah tahu. Iya. Hepatitisnya positif, ya kan? Iya. Dari kesimpulan dokter tadi, hepatitis maksudnya yang kronis pun sudah ada obatnya ya dok ya? C ada obatnya. B ya masih 50-50 lah. Ya. Iya. Oke. Mungkin ini teman-teman perlu diketahui juga, jika memang kita ada keluhan sakit gitu ya, sakit di bagian perut atau memang udah ada gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan, mata mulai kuning atau ini biasa kuku juga kuning ya dok ya, semua badan kuning gitu ya dok? Tergantung, ada orang yang seberat apa ya, itu hepatitis A, tergantung ya. Seberat apa, ada orang yang juga tidak begitu berat, ringan ya, tapi biasanya kuning tuh biasanya ada hepatitis A ya. Pasti ada ya. Oke, itu segera ke dokter. Nah, untuk pesan-pesan dokter nih ke karyawan kita untuk mencegah atau menanggulangi hepatitis itu seperti apa dok? Ya, khususnya untuk hepatitis A ya tentu penularannya kita tahu dari makanan atau minuman, dia lewat mulut. Jadi ya pola makan atau apapun kita harus hati-hati ya. Jadi kebersihan ya, cuci tangan ya, lebih ke kebersihan pribadi untuk mencegah itu hepatitis A. Hepatitis B ya, kontak dengan darah memang agak sulit ya. Transfusi segala macam ya hati-hati itu kan, tapi transfusi ada biasa dicek dulu ya, semua di screening dulu. Ya kan. Nah, saya rasa tiap perusahaan biasanya karyawannya tiap tahun dilakukan medical check up. Itulah saat itu untuk mendeteksi, saya rasa ya. Cuman medical check up selama ini lebih banyak yang masuk cuman hepatitis B. Anjuran saya hepatitis C harus dimasukkan juga. Gitu ya dok. B dan C. Ya itu. Malah karena yang kronis tuh memang B dan C. Ya. Lumayan juga sih dok ya untuk check up-nya ya. Ya, BC sekarang sudah tidak mahal pemeriksaannya ya. Antigen ya, cek antigen. Oh, namanya antigen juga ya? Ya, antigen, HBsAg. Oh, oke. HBsAg untuk pemeriksaan hepatitis B dan anti HCV ya. Total ya, itu untuk pemeriksaan hepatitis C.
Oh, oke. Setelah HBsAg-nya misalnya kok saya positif HBsAg, itu masih kita lanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Jadi mirip-mirip dengan COVID. Antigennya positif langsung PCR. Nah, PCR-nya mahal. PCR-nya mahal. PCR itu kalau PCR pada hepatitis B ataupun C mirip. Dia seperti ada, kalau COVID itu CT value-nya berapa, kalau ini kita harus log berapa. Jadi dihitung virusnya ya. Nah, sampai standar berapa harus kita obatin kayak B misalnya gitu ya. Untuk itu untuk dokter, untuk patokan pengobatan sebenarnya. Iya Dok. Dokter, ini ada pertanyaan dari karyawan nih. Jika nilai ini ke baby ya Dok ya, dia punya baby. Jika nilai bilirubin tinggi pada baby newborn, apakah ia mengarah ke hepatitis A? Karena kebanyakan newborn itu nilai bilirubin naik setelah beberapa hari lahir. Ini mungkin yang disebut kuning ya Dok ya? Kuning ini bukan. Bayi kuning. Oh, bayi kuning itu bukan. Bayi bukan hepatitis. Ya memang ada sebagian itu dia belum matang. Ya kan, belum matang. Nanti biasanya kalau yang kuning tuh dimasukin box ultraviolet. Iya. Ya, supaya dimatangin gitu. Nanti itu beda. Itu normal, bukan hepatitis, bukan normal. Artinya sering kejadian pada bayi-bayi ya. Jadi lahir. Itu tidak ada hubungannya dengan hepatitis ya. Oke. Jadi kuningnya beda ya Dok. Beda. Karena bilirubin tinggi gitu. Iya, karena dia lahir ya, ada sebagian belum matang. Seperti organ-organ lain ya, jantungnya belum matang, paru-paru belum matang. Itu enggak ada hubungannya dengan hepatitis ya. Gitu teman-teman yang biasanya melahirkan terus ada anaknya kuning. Nah, itu bukan hepatitis ya. Bukan, ternyata ya. Oke, ini ada lagi dokter pertanyaan. Ini karena mungkin concern sekarang tuh hepatitis pada anak. Ini ada karyawati yang mungkin punya anak ya, jadi kita bacakan. Pertolongan pertama apa yang perlu dilakukan jika sebagai orang tua jika anak mengalami gejala muntah, diare, Dok? Muntah, diare belum tentu juga hepatitis ya. Belum juga hepatitis, bisa juga hepatitis ya. Tapi hepatitis orang selalu lihat tuh mulai kuning ya. Jadi untuk saat 2-3 minggu ini ya memang ya di rumah sakit kita kebanjiran pasien muntaber. Muntaber dengan DBD. Iya, belakangan DBD ya, dengan demam berdarah yang banyak. Jadi diare anak-anak muntah diare, anak-anak lebih rentan kekurangan cairan dibandingkan orang dewasa. Ya, jadi kalau ada anak-anak yang diare atau segera dibawa ke rumah sakit, itu yang paling benar. Ya. Iya, apalagi pakai demam segala ya Dok ya. Ya belum tentu hepatitis, tetapi ya mereka rentan terhadap dehidrasi atau kekurangan cairan. Jadi harus segera diinfus atau diapa ya. Oke, berarti pertolongan pertamanya ya segera. Pertolongan pertama ya tentu panas, dikasih obat panas sebanyak mungkin dia masih minum. Biasanya kan kalau dia nggak mau minum, ya muntah atau apa ya, segera harus dibawa ke rumah sakit ke UGD ya. Oke. Ya, ini ada lagi ada pertanyaan dari karyawan. Hepatitis akut yang misterius yang terjadi pada anak-anak saat ini, Dok, tidak menutup kemungkinan juga kan akan ke dewasa yang kena ya. Betul. Sudah berapa banyak kalau kasus di Indonesia saat ini, Dok? Kasus terakhir tuh ada 3 kita yang ketangkap ya, tapi itu mereka diisolasi khusus kalau nggak salah di rumah sakit infeksi pemerintah di Sulianti ya. Ya, tapi selama ini di rumah sakit kita saja di Tangerang kita belum ada kecurigaan ada pasien yang mengarah ke sana sebenarnya. Di rumah sakit sudah ada protokol kalau mencurigakan apa yang harus diperiksa ya, cek semua hepatitisnya ya, kecuali hepatitis DE itu harus dikirimkan ke lab pemerintah untuk dicek ya. Itu lab khusus. Jadi karena lab biasa enggak bisa mendeteksi itu karena enggak ada kitnya untuk itu, karena tidak umum itu. Iya. Kalau kita menyingkirkan semua itu negatif, kemungkinan yang hepatitis yang lagi tren sekarang ya. Tapi dibilang tren sih enggak juga, jarang sih ya.
Iya. Berapa negara, sekitar ada 20 negara atau apa udah kedeteksi, tapi mereka belum tahu persis ini virus apa. Ya. Dicurigai memang virus adenovirus ya, yang kemungkinan penularannya seperti hepatitis A. Ya, dari makanan ya yang masuk ke mulut gitu loh, kebersihan kayak gitu. Ya, apalagi anak-anak ya sering masuk tangan ke mulut gitu ya, Dok ya. Ya, ini sepertinya sudah banyak ya informasi yang kita dapatkan dari dokter. Jadi kalau teman-teman simpulkan tadi, penyakit hepatitis ini sebenarnya penyakit yang memang bisa dicegah ya, Dok. Betul. Dan bisa diobati juga ya. Jadi tidak perlu khawatir. Kalaupun memang bergejala seperti yang dokter sampaikan tadi, segeralah ke rumah sakit ya. Kebetulan lokasi yang dekat sini Mayapada juga deket nih dari nah sebenarnya dari kalau kita lihat ya, hepatitis berarti dari berapa hepatitis itu kan yang paling ganas C, tapi C kan ada obat. Iya. Yang B yang belum ada obat, kadang-kadang termasuk beruntung atau enggak, makanya saya bilang diobatin mungkin yang masuk 60-70% sembuh, yang lebihnya enggak sembuh, yang harus minum obat terus misalnya ya. Nah itu tentunya kan kalau kita ketahuan dari awal, kalau sudah sirosis juga susah, sudah timbul cancer juga susah. Iya, Tetapi hepatitis B-nya dia masih ada ini bisa kita cegah karena hepatitis B ada vaksin. Iya, vaksin hepatitis ya. Makanya itu kalau untuk mencegah hepatitis B segeralah memeriksakan untuk antigen dari HBsAg ya, HBs antigen itu ya. Semua negatif, antinya negatif, anti HBS-nya negatif ya. Segera vaksin. Ya. Kalau kita vaksin hampir pasti kita tidak akan kena. Ya kan? Vaksin hepatitis B itu 3 kali pemberian biasanya. Ya, di bulan pertama, bulan kedua dan bulan ke-6. Jadi suntikannya 3 kali. Jadi vaksin hepatitis itu juga berdasarkan pengkategorian tadi ya, vaksin hepatitis A gitu, vaksin hepatitis B. Hepatitis C belum ada vaksin. Belum ada vaksin. Ya, jadi A, B ada. Ya. Kalau vaksin hepatitis itu dari anak-anak, Dok. Nah, hepatitis B ya. Setahu saya hepatitis B itu saat saya kuliah itu tahun 90-an awal itu. Saya kuliah tahun 80 akhir, 90 awal itu baru ada waktu itu. Oh iya. Baru ada 90 awal dan itu masih mahal sekali. Ya, itu enggak umum. Nah, saya enggak tahu persis setelah awal 2000-an itu sudah menjadi vaksin pokok yang harus lakukan oleh pemerintah. Jadi anak-anak bayi ya lahir vaksin wajib ya, Dok ya. Iya, vaksin udah wajib masuk dari vaksin pemerintah wajib. ya. Sudah jadi umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan 3 kali dia vaksin. Itu udah sejak saya enggak tahu persis anak ya, mulai tahun berapa? Sepertinya 20-an awal kalau nggak salah, atau 20-an akhir atau itu. Itu sudah menjadi ya vaksin yang wajib ya. Oke, baru. Dan sudah murah ya kan, tentu sudah banyak sekali seperti COVID ya kan. Iya. Gitu. Berarti mungkin pengulangannya di dewasa gitu ada vaksin lagi ya, Dok. Dan vaksin hepatitis B nggak sulit, semua rumah sakit ada vaksinnya. Ya, harganya juga nggak mahal, mungkin 100-an ribu saja ya. Satu kali vaksin. Untuk ya. dewasa juga, Dok. Vaksin dewasa anak sama vaksinnya, cuman dosisnya aja berbeda. Oh iya. Oke. Iya. Mungkin saat ini sudah banyak nih informasi yang kita dapatkan dari Dr. Benjamin. Nah, kalau kita ke konsultasi ke dokter di Mayapada Tangerang ini, dokter prakteknya jam berapa aja, Dok? Saya di Poli? Dokter tetap di sana kebetulan ya. Saya mengepalai penyakit dalam, jadi saya dokter tetap tiap hari dari jam 8 pagi sampai jam Praktek 6 sore saya. Iya. Bahkan minggu pun saya mesti datang untuk melihat pasien yang rawat inap. Ya, rawat inap ya. Iya. Oke, Dok. Ya, ini
kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa juga materi yang disampaikan dokter cukup jelas dan kita juga banyak sekali menerima informasi mengenai hepatitis ya, yang kadang-kadang salah kaprah ya dok. Ya, itu bukan penyakit keturunan. Iya, bukan penyakit keturunan. Ditularkan. Iya, ditularkan. Oke, Dokter Benjamin, terima kasih banyak sudah menerima undangan kami ya di tengah-tengah kesibukan, sampai dokter tadi bilang saya tinggalkan praktek saya. Iya dok, mungkin Nggak nanti apa-apa, yang penting bisa bermanfaat. Saya rasa kalaupun tidak ya tiap hari saya nggak akan bisa kemana-mana kan. iya benar. Setiap hari begitu ya, Iya, cuman iya. paling pasien yang di poliklinik ngomel dikit. Nunggu ya dok Iya, ya, ini udah menunggu hampir 1 jam ini. Iya, terima kasih banyak dokter untuk masukan dan arahannya. Biar dokter selalu sehat-sehat ya dok. Terima Biar kasih, sehat-sehat. amin. Semoga kita semua sehat-sehat dan semoga bermanfaat. Ya, Terima kasih. Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sudah banyak informasi yang kita dapatkan siang hari ini mengenai hepatitis. Nah, nanti untuk berikutnya akan kita undang lagi beberapa narasumber yang tentunya sangat berguna untuk kita ya, itu mungkin mengenai kesehatan atau apapun ya. Itu saja teman-teman sekalian, sekian untuk Health Talk sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali ya. Terima kasih. Terima kasih.